yaitu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas dan mendiseminasikan hasilnya kepada seluruh warga sekolah. Di dalam suatu pendidikan, khususnya SMK, itu sekolah wajib melaksanakan budaya positif atau budaya industri, di mana budaya tersebut nanti akan dilakukan oleh seluruh siswa setelah siswa tersebut lulus dari sekolah tersebut. Ketika siswa masuk ke dunia kerja, siswa mampu untuk melakukan budaya tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi dan tidak ada lagi perbedaan di antara sekolah dan jurusan kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sekolah atau guru menerapkan budaya positif itu sendiri? Ada 7 cara penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Di sini saya akan fokus pada bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan mendiseminasikan hasilnya kepada seluruh warga sekolah. Adapun proses pembuatannya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah, termasuk guru dan semua warga sekolah. Yang ketujuh adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas bersama salah satu kelas di SMK Negeri Kadipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya di kelas 10, ini 10 TO. 1. Nah, depan KM kita ya, ini bertindak sebagai operator yang mengoperasikan komputer yang menemani Bapak. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas sifatnya adalah hukum. Kalau keyakinan kelas, apa yang kita yakini untuk nanti kita perbaiki di kemudian hari. Nah, ini peraturan kelas yang kalimat positif dan nilai kebajikan ya. Mohon Pak diedit ya, kebajikan. Nah, kira-kira peraturan kelas apa yang kalian inginkan untuk kita jalankan bersama? Apa? Tidak boleh terlambat. Operator mau diketik, tidak boleh terlambat. Ada lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh. Tidak boleh bolos pelajaran. Lanjut. Tidak boleh. Tidak boleh.
bermain HP. ada lagi Tidak boleh berisik. tidak boleh menyontek tidak boleh menyontek Tidak ada provokasi antar sesama. mentah satu ya ini lagi diketik ya lagi diketik oleh kain kita lanjut apa lagi Kasar. tidak boleh berkata kasar oke ada lagi Jangan berisik. berkata kasar Jangan mengganggu teman. tidak boleh berisik ketika Belajar. belajar. Oke, udah ada lagi? Ada lagi? Ke atas dulu KM. KM ke atas dulu. Nah, terus peraturan kelasnya tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain HP, ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berisik ketika jam pembelajaran. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kira-kira kalau yang positifnya apa? Tidak boleh terlambat. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Disiplin. Tepat waktu. Ya. Tidak boleh bermain HP. Kira-kira kalau yang positifnya apa? Tidak boleh. Bijak dalam menggunakan HP. Bijak dalam menggunakan HP. Ada lagi? Tidak boleh menyontek. Jujur dalam ujian. Jujur dalam Ujian. ujian. Ayo, KM nih, KM cepat ya ketiknya. Jujur dalam ujian. Ada lagi? Tidak boleh berkata kasar. Kira-kira Sopan. apa nih kalimat positifnya? Budaya 5S apa? Sopan, minum, 5S. budayakan 5S ya. Budayakan 5S. 5S. Lalu tidak boleh berisik saat jam pembelajaran. Kalimat positifnya apa? Tertib di kelas. Nilai kebajikannya apa? Dari tidak boleh tidak ada tepat waktu. Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Yang kedua, dari bijak dalam menggunakan HP. Hah? Toleransi. Dari tidak boleh menyontek. Apa? Kejujuran. Kejujuran. Dari budaya 5S. Religius. Oke. Dari tertib di kelas. Dari tertib di kelas apa? Dari integritas. Oke, bisa ya. Nah, dari ini kita akan meningkatkan yang pertama disiplin, yang kedua kejujuran, dari jujur dan pintar. Oke, kita masuk ke kolom yang kedua. Oke, tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Tampak seperti apa di sini? Dari yang atas. Tepat waktu. Tepat waktu, ya. Oke. Tidak tampaknya apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Jadi tampaknya itu terlihatnya tepat waktu dia terlihat, ya.
buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga apa? Bijak dalam menggunakan HP. Bijak dalam menggunakan HP. Tidak tampak seperti apa? Coba acungkan tangannya. Acungkan. Ayo. Apa? Tidak boleh main HP. Yang keempat apa? Jujur dalam ujian. Tidak tampaknya apa? Coba kemana tadi? Jangan menyontek. Ya. Jangan menyontek. Jujur dalam ujian. Satu lagi ya? Apa satu lagi? Budayakan. Nah, ketik dulu silakan. Tambah satu kotak ke bawah. Nah, dari pinggir kursornya ketik di sini. Nah, klik di sini. Kursornya aja. Nah, tabel itu klik ini dulu sih. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Budayakan 5S. Tidak tampak seperti berkata kasar. Tidak berkata kasar. Ya. Ini tampak seperti dan tidak seperti ini yang kalian sudah sepakati. Kita dulu. Nah, terdengar dari kata-kata tadi yang masuk ke dalam kata-kata terdengar. Bicara sopan. Bicara sopan berarti itu terdengar ya. Oke, terbiar bicara sopan. Udah ada lagi? Yang masuk ke dalam terlihat apa? Tempat foto. Terlihat apa yang terlihat? Tempat lampu itu pasti terlihat ya. Lalu apa lagi? Buang sampah. Bentar, pinggirkan. Bijak menggunakan HP. Nah ya, kalian berperilaku apa? Yang kalian dari perilaku buang sampah pada tempatnya. Nah, contohnya, buang sampah pada tempatnya. Terus, jujur dalam ujian. Nah ya, udah 5 ya. Jujur dalam ujian. Nah sekarang kita ke bawah, lanjut ya. Nah sekarang kita masuk ke tugas. Nah ini yang menjadi kita. Guru tugasnya apa? Ngajar. Mengajar. Terus apa lagi? Membimbing. Terus? Mengajar. Membimbing. Terus apa lagi?
Apa? Menjadi teladan. Oke, guru menjadi teladan. Ada lagi? Ya, apa? Hah? Menegakkan aturan. Mana lagi? Siapa nih? Apa? Ya apa? Guru menegakkan aturan. Udah. Ada lagi? Memberikan penilaian. Guru memberikan penilaian. Nah ya. Nah sekarang siswa tugasnya apa? Menerapkan disiplin. Menerapkan disiplin. Ada lagi? Siswa melaksanakan tata tertib. Ada lagi? Ya? Mengikuti peraturan. Oh, tenang nih yang penting nih. Tenang yang penting ya. Pegang fotokopi. Terus yang ketiga apa? Melaksanakan asesmen. Melaksanakan asesmen atau melaksanakan ya asesmen itu melaksanakan asesmen. Ada lagi? Siswa menjalankan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas yang tadi ya yang kalian sudah paparkan kalau bilang laksanakan. Lalu ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Nah, guru tugasnya ada lagi? Apa? Apa? Menuntut siswa. Menuntut siswa ya. Menuntut siswa. Menuntut siswa. Nah ya. Oke, kita ke atas, kita review kembali keyakinan kelas kita. Kembali ke atas. Ke atas. Terus. Nah, ini ya. Peraturan kelas yang kalian inginkan dan pertama tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain, tidak boleh, kalau tidak boleh, tidak boleh berisi. Kalimat positifnya tepat waktu, tidak dalam HP, tidak dalam ujian, tidak dalam gimana setip. Nilai kebajikannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini yang harus kalian lakukan ya, tampak seperti tepat buang sama pada objek dengan HP itu dalam ya bawah ini yang ada yang terdengar, ada yang dan ada yang berperilaku, yang terdengarnya berbicara, Sopan. yang terlihatnya tepat waktu dan bijak menggunakan lalu berperilakunya buang sampah pada dan jujur dalam ya. Nah ada tugas ya, ada tugas guru, ada tugas murid ya. Tugas murid menerapkan siswa menjalankan tata tertib melaksanakan asesmen, siswa menjalankan keyakinan. Ada yang tidak setuju? Cukup? Kalau sudah, Bapak minta satu orang ke depan untuk melaksanakan tanda tangan ya. Ya silakan tanda tangani kesepakatan ini ya. Tes
Dimulai dari bawa pulpennya. Oke. Oke, silakan tanda tangan. Nah, sini. Siapa lagi? Sini. Pulpennya mana? Ada lagi? Yang kemana? Sudah tanda-tangani semuanya ya. Sudah ditandatangani, mudah-mudahan kegiatan kelas kita bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukannya dengan siswa, lalu saya mulai mendiseminasikannya kepada seluruh warga sekolah, guru, kepala sekolah di ruang rapat di SMK Negeri Kadipaten. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan hasil dari calon guru penggerak ya yang sudah saya ikuti tentang budaya positif yang sudah saya praktekkan di kelas ya, salah satunya. Nah, untuk budaya positif ini ya itu ada tujuh hal yang dipelajari. Yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada kegiatan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan juga restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini dari ketujuh ini saya berfokus kepada keyakinan kelas dan bagaimana cara pembuatannya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah hal yang sama? Kira-kira menurut Bu Mehti ini ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah hal yang sama? Betul salah? Apakah sama? Peraturan kelas tertulis. Nah, jawabannya Peraturan kelas salah ya. Berarti tidak sama. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah? Betul. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat atau dari peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira dari menggunakan helm saat mengendarai motor, nilai apa yang mau diangkat? Disiplin. Integritas. Yang paling dekat apa? Ini ya, keselamatan. Dari membuang sampah berarti menjaga kebersihan. Lalu dengan menggunakan kata-kata kasar berarti selalu bersikap positif atau hormat. Nah, urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Kira-kira dari ini ya, dari 6 ini, yang nomor 1 yang mana? Kira-kira yang mana yang nomor 1? Berdiskusi dulu terus. Terus? Iya, terus? Jelas, terus? Yang
Yang pertama dulu yang mana? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang kedua, Berdiskusi memunculkan peraturan. memunculkan peraturan. Yang ketiga, Ketiga, diskusi menyarankan berdiskusi mengenai gambaran peran. gambaran. Yang keempat, mengubah. Meninjau keyakinan. Sekarang kita lihat ya. Nomor satu adalah Berdiskusi mengenai peran seluruh. yang ini. Yang pertama, memunculkan munculkan peraturan. Yang kedua, Meninjau. meninjau ulang ya. Yang ketiga, mengubah peraturan. Yang keempat, Berdiskusi. dari gambaran Dari gambaran perilaku. nah yang kelima, Berdiskusi berdiskusi ya mengenai peran seluruh warga sekolah. Ini adalah urutan dari ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Nah untuk prakteknya, yang pertama ya, kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan pembuatan di kelas, yang pertama pembukaan dan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan. Yang kedua, memimpin diskusi mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga, memimpin diskusi menjadikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat, memimpin pendalaman keyakinan menggunakan tabel T dan tabel Y. 5. Memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas, peran guru dan murid. Nah ini salah satu contohnya yang sudah saya buat ya bersama tim kemarin ketika kelompok karya. Dibuat seperti ini. Peraturan kelasnya tidak boleh terlambat. Nah itu peraturannya ya. Nah kita rubah ke kalimat positif, tepat waktu. Jadi di dalam keadaan kelas tidak ada kata-kata negatif, semuanya kata-kata positif. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kebersihan. Nah, lalu ada tidak boleh main HP. Berarti kalimat positifnya bijak memakai HP. Lalu nilai kebajikannya ya toleransi dan kepedulian. Lalu ada tidak boleh mencontek. Ya, berarti kalimat positifnya jujur dalam ujian. Nilai kebajikannya kejujuran. Tidak boleh berkata kasar. Ya, atau nilai kalimat positifnya ada budaya 5S. Yang nilai kebajikannya adalah religius. Kalau gitu, kalau di otomotif ya, kalau di otomotif. Lalu selanjutnya kita buat ini ya, yang paling kiri ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampaknya bisa dilihat ya. Yang pertama tepat waktu ya. Nah, yang tidak boleh tampaknya tidak boleh terlambat. Kan biasanya kalau di peraturan sekolah kan tidak boleh terlambat ya. Itu tidak boleh diganti dengan tepat waktu. Buang sampah ya. Nah ini ya, ini tentang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Setelah ini baru kita masukkan ke dalam tabel Y. Ya, ini ada tabel Y-nya, ada terlihat, berperilaku ya, terdengar. Yang terdengar itu yang bisa kita dengar, yaitu adalah berbicara sopan. Ya, berarti itu sifatnya terdengar oleh orang lain. Ada yang terlihat, berarti itu terlihat dengan mata ya. Ada tepat waktu, bijak memakai HP dan rajin ke sekolah. Itu tidak bisa terdengar ya, tapi terlihat ya. Lalu ada yang berperilaku, buang sampah pada tempatnya ya, berdoa dan jujur dalam ujian, berperilaku ya. Nah setelah ini ada juga tugas guru dan tugas siswa. Nah kegiatan kelas ini bukan hanya, biasanya kalau aturan sekolah itu hanya berpusat pada siswa ya. Sekarang ada tugas guru dan tugas siswa. Guru tugasnya mengarahkan, menjadi teladan, menegakkan aturan, memberikan penilaian dan peduli terhadap sesama murid. Murid tugasnya menerapkan disiplin, siswa melaksanakan tertib, mengikuti peraturan, melaksanakan asesmen, siswa menjalankan keyakinan kelas. Nah mungkin ini yang sudah saya buat.
Silakan Bapak Ibu untuk melihat di WA grupnya. Saya sudah share link YouTube-nya ya, yang YouTube yang sudah saya buat bersama siswa. Silakan dilihat dulu. Ya, link YouTube-nya ada di WA grup ya. Nonton videonya. Nah, sekarang saya minta umpan baliknya dari Bapak Ibu dari hasil apa yang sudah saya kerjakan di Jamboard yang sudah saya buat. Seperti biasa itu dipakai sticky note ya. Hasil umpan balik dari guru terkait dengan keyakinan kelas dengan satu pertanyaan dan 2 jawaban. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaatnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Sebenarnya keyakinan itu membuat segalanya jadi mungkin, dan keyakinan adalah satu-satunya unsur perlawanan bagi kegagalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.